Dari Lounge Hotel Pangeran Pekanbaru, Riau TV bersama Kejaksaan Tinggi Riau mempersembahkan Tanya Jaksa. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda pada malam hari ini? Senang rasanya saya Puan Asma dapat kembali menyapa Anda dalam program kita Tanjak
Tanya Jaksa. Pada malam hari ini pemirsa, selama 1,5 jam ke depan kita akan berbincang-bincang mengenai apa yang akan kita bahas temanya pada malam hari ini. Adapun tema yang akan kita bincangkan pada malam hari ini pemirsa yaitu mengenai pengadaan buku, apakah sudah selesai dengan undang-undang perbukuan atau belum. Dan seperti biasa narasumber kami yaitu bagian keluarga besar dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau. Assalamualaikum Pak Raharjo Budi Kisnanto SHMH. Apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik, sehat. Iya, kabar baik, sehat Pak D ya. Ini udah pertemuan kita yang ketiga ya Pak D ya. Betul. Betul sekali. Mungkin mau disapa dulu pemirsa kita di rumah, silakan Pak D. Iya. Selamat malam pada seluruh pemirsa Riau TV dimanapun Anda berada yang mampu menangkap siaran dari Riau TV pada malam hari ini. Terima kasih. Iya, itu dia. Beliau ini perlu diingatkan kembali ya, merupakan asintel dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau. Mengenai tema kita malam hari ini Pak D, yaitu pengadaan buku, apakah sudah sesuai dengan undang-undang perbukuan atau belum, terkait dengan tema utama kita yaitu upaya pencegahan korupsi dana bos. Ini kan mengenai korupsi ini di Indonesia sudah kita tidak perlu bahas lagi, sudah cukup memprihatinkan sekali ya. Betul. Pak D ya. Betul. Apalagi sudah mulai masuk ke ranah pendidikan. Ini sebetulnya untuk di ranah pendidikan sebetulnya apa yang menjadi sasaran empuk yang bisa dijadikan bahan korupsi nih Pak D? Ini bukan ngajarin loh ya Pak D, tapi kita ngasih tahu masyarakat nih. Silakan Pak D. Betul. Jadi memang dengan munculnya dana BOS yang diberikan pemerintah kepada setiap sekolahan, dalam hal ini baik tingkat taman kanak-kanak, kemudian SD, SMP, SMA maupun SMK, ini memang menjadi peluang. Ya, di satu sisi para bapak dan ibu guru tadi selama duduk di bangku kuliah tidak pernah diajari bagaimana cara mengelola keuangan, baik itu keuangan daerah maupun keuangan negara dengan baik. Jadi mereka pada prinsipnya itu hanya mengikuti apa yang menjadi instruksi-instruksi daripada pimpinan-pimpinan mereka. Nah, kalau pimpinan-pimpinan yang ada di atas ini berjalan sesuai dengan ketentuan dana BOS, ya, otomatis maka tidak akan terjadi tindak pidana korupsi, ataupun terjadi pun jumlahnya sangat minim. Namun yang menjadi permasalahan di sini adalah apabila pimpinannya justru untuk memperkaya kepentingan daripada pimpinan-pimpinan itu sendiri, yaitu di beberapa kabupaten, kota, bahkan ada juga yang memungut, ya, salah seorang kepala dinas ini, ya, mengumpulkan, ya, di beberapa daerah mengumpulkan potongan-potongan dana BOS tadi, misalnya per orang ada yang 6.500, ada yang 5.000, ada pungutan liar terhadap dana BOS tadi, ya, diberikan setiap triwulan dan sebagainya. Nah, memang potongannya kelihatan kecil, tapi kalau dikalkulasi secara umum jumlahnya sangat luar biasa sekali. Dan ini melalui media televisi Riau TV pada malam hari ini kami menghimbau, hentikanlah praktek-praktek seperti itu, pungli ataupun pemotongan-pemotongan dana BOS, ya. Karena dana BOS itu bukan untuk mensejahterakan kepala dinas maupun kepala sekolah, bukan, tapi dana BOS itu digunakan untuk menunjang biaya pendidikan selama para siswa tadi duduk di bangku sekolah. Nah, inilah yang terjadi, fenomena-fenomena seperti ini, ya, pemotongan-pemotongan, akhirnya terjadilah seperti di Kabupaten Indragiri Hulu, ya, yang 2 tahun silam, yaitu kepala kejaksaan beserta beberapa orang kasihnya tersangkut tindak pidana korupsi karena yang bersangkutan memeras, ya, beberapa oknum kepala sekolah untuk dimintai uang, sejumlah uang tadi, ya. Nah, ini sekarang yang terjadi justru setelah peristiwa tadi, justru semakin maraknya adanya pungutan-pungutan liar tadi, ya. Pungutan liar, ada yang 6.500, ada yang 5.000, ya. Bahkan di tingkat SMK ini ada informasi, yaitu ada sebesar dana 35 juta per sekolahan yang penggunaannya itu nanti katanya untuk peningkatan
mutu sekolah. Nah, ini Katanya, katanya begitu. Nah, ini pelaksanaannya kapan dan di mana? Karena memang untuk tahun ke depan ini kan, tahun ajaran yang akan datang ini kan sudah berlaku kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini kan perlu adanya sosialisasi dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal ini. Itu sebenarnya anggarannya sudah dialokasikan dalam dana BOS tadi. Namun dalam pelaksanaannya tadi masih selalu dikumpulkan untuk kegiatan ini, itu, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini kami menghimbau, hentikanlah praktek-praktek seperti itu. Silahkan, dana BOS itu digunakan sesuai Juklak dan Juknis tahun 2022 dari Menteri Pendidikan, ya, dalam rangka peningkatan mutu para guru tadi, ya, asal kegiatannya betul-betul dilaksanakan, ya, silahkan saja, berapapun biayanya, karena sudah teranggarkan di dalam dana BOS yang ada di tiap-tiap sekolah tadi. Dan jangan sekali-sekali pelaksanaannya tadi justru disimpangkan dari Juklak dan Juknis yang ada, itu nanti akan terjadi suatu tindak pidana korupsi. Demikian pula dalam hal pengadaan buku-buku pelajaran. Kalau dulu zaman saya masih sekolah namanya buku paket, ya, buku paket. Nah, ini juga terus terang, ya, dalam pelaksanaannya di hampir di seluruh sekolah di Provinsi Riau ini terjadi penyimpangan. Seperti apa itu, Pak? Nah, karena di dalam Juklak Juknisnya memang buku ini masuk dalam kategori e-katalog, ya. Namun setelah masuk e-katalog itu ada beberapa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu antara lain sebelum menetapkan misalnya buku pelajaran tentang matematika misalnya, karangan Dr. Andes A misalnya. Nah, ini kan mereka harus melakukan survei harga pasar dulu, ya. Kemudian kalau sudah ada survei harga pasar, kemudian juga yang bersangkutan sudah lolos dari seleksi, baru bisa dikategorikan masuk dalam e-katalog. Jadi yang melakukan seleksi terkait dengan judul buku, penerbit dan sebagainya itu adalah lembaga kebijakan pengadaan LPSE yang ada di pusat sana, itu. Nah, namun demikian sangat disayangkan dalam pelaksanaannya itu khusus pengadaan buku ini masih belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Nah, ini yang menjadi momok. Jadi di situ ada kewajiban daripada penerbit untuk mencantumkan harga. Ya, jadi misalnya harga buku pelajaran matematika untuk kelas 1 SMP harganya 35.000 itu harus dicantumkan di dalam buku pelajaran matematika tadi. Biasanya di cover belakang. Di cover belakang atau cover depan monggo, tapi itulah bentuk aslinya sehingga tidak akan terjadi markup misalnya. Markup itu karena terjadi karena di dalam Undang-Undang Sistem Perbukuan itu tidak dipenuhi hak dan kewajibannya tadi itu. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini kami juga menghimbau kepada sekolah-sekolahan untuk mengadakan buku-buku itu yang betul-betul sesuai dengan sistem Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan tadi. Ya, karena kalau hal ini tidak dipenuhi, maka nanti akan misalnya ada laporan pengaduan ke Kejaksaan Tinggi, maka kami akan turunkan tim, ya, untuk mengecek berapa harga yang sebenarnya. Karena terus terang dalam prakteknya itu sudah terjadi harga markup. Misalnya harga buku matematika, kalau menurut Undang-Undang Sistem Perbukuan misalnya dicantumkan harga 35.000, tapi dalam prakteknya dari pihak penerbit ini nanti akan menaikkan harga, kemudian harga ini nanti akan dibagi-bagi seolah-olah itu sebagai diskon, sebagai pemberian kepada entah kepala dinas, entah kepada kepala sekolah, entah dibagikan kepada para guru itu sendiri. Nah, kalau sampai ini terjadi, maka ini tergolong sebagai suatu gratifikasi. Nah, kalau sudah terjadi keterlanjuran, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala dinas, ya, Bapak Ibu kepala sekolah terlanjur menerima hal-hal seperti itu, maka segera dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK apabila nilainya lebih dari 10 juta. Nah, kalau yang diterima tadi kurang dari 10 juta, silahkan melaporkan kepada Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi setempat
guna dibuktikan apakah hal itu merupakan gratifikasi atau suap atau bukan, kan gitu nanti. Nah, inilah guna menghindari terjadinya tindak pidana tadi. Kalau memang sudah ada terjadi keterlanjuran, silahkan dalam waktu kurang lebih sebelum 1 bulan semenjak menerima uang tadi, entah ya ini penerimaan gratifikasi itu macam-macam. Jadi tidak hanya berupa uang saja, tapi misalnya kartu diskon belanja, misalnya voucher, di gitu voucher belanja di toko A, toko B, ataupun pembelian misalnya barang-barang, ya misalnya barang-barang, parcel, dan sebagainya. Itu juga termasuk dalam ketentuan gratifikasi tadi. Demikian juga dalam bentuk paket-paket wisata, misalnya tiba-tiba Bapak dan Ibu guru tadi diajak wisata bersama-sama ke Sumatera Barat, misalnya ke Bukit Tinggi, ataupun ke Kota Padang, atau ke tempat-tempat lain misalnya. Nah, ini perlu dipertanyakan terlebih dahulu. Dananya dari mana? Dananya dari mana, kemudian sumbernya dari apa, siapa yang ngajak ke sana, duitnya dari mana, dan sebagainya. Itu wajib hukumnya untuk dipertanyakan tadi. Nah, syarat berikutnya, kalau itu bukan termasuk gratifikasi, adalah apakah itu terkait dengan jabatan yang kita emban atau tidak. Misalnya, kalau sebagai seorang kepala dinas ataupun kepala sekolah, ya misalnya membuka dalam lembaran dari dinas sirup, ya sirup yang ada di aplikasi, misalnya di situ tercantum penerbit ABCDE pelajaran buku matematika dan sebagainya. Kalau sudah tercantum di situ, ya jangan buru-buru diklik dulu, tapi hendaknya setelah memilih misalnya buku A, penerbitnya B, ya, dilihat dulu di situ apakah ada satuan harga yang tercantum dalam buku tadi atau tidak. Kalau tidak, ya jangan dibeli. Itu. Jadi belilah dari penerbit yang betul-betul ada besaran harga yang tercantum di dalam setiap buku tadi. Nah, ini umumnya di wilayah Provinsi Riau tadi belum dilaksanakan hal seperti itulah. Soal penerbitnya apakah A, B, C, D, E, silahkan sepanjang itu memenuhi ketentuan Undang-Undang Sistem Perbukuan Nomor 3 Tahun 2017 tadi. Ini yang perlu saya ingatkan kepada para kepala dinas, kepala sekolah maupun Bapak dan Ibu guru yang kebetulan mengelola dana BOS tadi. Ya. Apabila masih ada keraguan-keraguan terkait dengan hal ini, kepada Bapak, Ibu guru maupun kepala dinas silahkan berkonsultasi ke Kejaksaan Negeri maupun ke Kejaksaan Tinggi di wilayah Provinsi Riau ini. Jadi kami selalu membuka hotline melalui nomor HP pribadi saya dalam hal ini, bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai sarana dan prasarana untuk mengetahui supaya Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu kepala dinas tadi mengetahui hal itu sehingga terlepas dari jeratan hukum. Ya. Dalam menurut pepatah mengatakan kenalilah hukum sehingga tidak akan terjerat masalah hukum. Inilah perlunya kita terus mempelajari beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, karena apabila kita lalai dalam mempelajari salah satu peraturan perundang-undangan, nah ini nanti yang sangat berbahaya di situ, nanti justru akan terjebak kepada sistem hukum yang ada. Baik, itu tadi. Kalau misalnya boleh kita flashback nih Pak D, tadi yang Pak dikatakan bahwasanya sekitar 2 tahun silam ataupun di tahun 2020 atau 2019 akhir ya, ada satu kasus yang sangat heboh, itu di mana memang tadi Pak dikatakan adanya di salah satu kabupaten di Provinsi Riau ini petugas ataupun pegawai daripada kejaksaan sendiri yang tersangkut. Jadi sebetulnya untuk mengenai dana BOS ini tidak hanya sasaran empuk dari kepala sekolah dan guru, bahkan juga dari kejaksaan tidak menutup kemungkinan yang bisa terjadi ya Pak Dea. Ya, betul, betul sekali. Jadi terkait masalah dana BOS ini, kalau menurut kata pepatah kan ada gula pasti ada semut. Ada semut, iya. Jadi kalau ada gulanya, ada kuenya itu dalam bentuk dana BOS, pasti banyak sekali yang melirik. Baik itu aparat penegak hukum, entah jaksa, entah polisi, entah LSM, ya, entah KPK juga, kemudian entah wartawan, wartawan tanpa surat kabar wartawannya jelas atau tidak. Kadang-kadang kan banyak pula oknum-oknum yang mengaku wartawan. Ini tadi. Nah, ini yang kadang-kadang juga ikut andil di situ dalam
dalam hal ini misalnya terkait dengan dana BOS, ada yang datang sistem gertak dan sebagainya, ada yang minta terang-terangan, bahkan tahun kemarin itu ibu-ibu guru dan ibu-ibu kepala sekolah, kebetulan yang datang ibu-ibu ke rumah saya, waktu itu masih suasana lebaran karena waktu itu masih COVID, jadi saya tidak bisa pulang ke Tangerang waktu itu karena pesawat tidak ada. Jadi mereka pada datang ke kami, jadi menanyakan, Pak, kami katanya akan diadukan ke Kejaksaan Tinggi Riau apabila saya tidak menyerahkan sejumlah uang, ada yang diminta sejumlah 50 juta, 20 juta, ini masing-masing diminta gurunya. oleh masing-masing sekolah. Masing-masing sekolah. Masing-masing sekolah di Kota Pekanbaru waktu itu, ibu-ibu, ada beberapa ibu kepala SMP negeri waktu itu datang. Kemudian konsultasi ke kami dan kami sampaikan apa adanya, bahwa apa yang disampaikan oleh oknum LSM tadi nggak benar, karena sampai dengan pada saat kami bertemu dengan silaturahmi dengan para ibu-ibu kepala sekolah dan ibu-ibu guru tadi, belum ada laporan pengaduan yang masuk di Kejaksaan Tinggi Riau. Dan bahkan ini yang jadi nama jeleknya itu bagi kami, itu katanya mau dilaporkan ke Asintel kan gitu. Oh begitu. Jadi lah saya ini Asintelnya kan begitu. Kalau ibu-ibu nggak percaya silahkan, mau mengambil foto saya silahkan, dipampang di mana silahkan, tapi dengan catatan yaitu tadi tujuannya adalah untuk kebaikan. Jadi bukan untuk pemerasan dan sebagainya yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tadi. Nah, setelah kami tanyakan di mana keberadaan oknum LSM yang tidak bertanggung jawab tadi, ternyata itu bukan oknum LSM yang ada di wilayah Provinsi Riau. Jadi dia itu terdaftarnya di salah satu provinsi yang ada di Pulau Jawa. Nah itu. Nah itu berarti kan keberadaan oknum LSM ini tadi terus terang mengada-ada juga, bahkan sempat menyewa salah satu ruangan, salah satu ruangan di dekat Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru. Disitulah begitu digeruduk rame-rame sama ibu-ibu kepala sekolah tadi, malah justru oknum LSM-nya ketakutan sendiri, dan alhamdulillah praktek-praktek seperti itu sudah tahun berikutnya tidak ada lagi. Itulah yang sangat kami harapkan, adanya keberanian dari para kepala sekolah tadi untuk melakukan perlawanan seandainya ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang akan melakukan pemerasan dengan cara menakut-nakuti seolah-olah akan dilaporkan kepada Asintel, Aspitsus dan sebagainya. Silahkan nanti bisa kontak ke nomor HP yang kami miliki, dan kami sangat terbuka sekali terkait dengan hal ini dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan ataupun penyalahgunaan dana BOS tadi. Baik, ini menarik sekali ya Pak De, apalagi mengenai dana BOS ini sangat riskan sekali untuk bisa dilakukannya tindak pidana korupsi. Nanti apalagi disampaikan tadi bahwasanya nanti silakan dicatat nomornya mungkin di akhir acara nanti ya. Di akhir acara nanti kami akan menampilkan nomor WhatsApp ataupun nomor telepon yang bisa dihubungi untuk konsultasi mengenai dana BOS ini, terkhusus pada guru-guru dan kepala sekolah. Tapi kita berehat dulu ya Pak De, kita istirahat saja karena ada yang mau lewat. Kita istirahat sejenak pemirsa, tetap saksikan Tanya Jaksa. Kita lihat penampilan Ken Dedes Campur Sari, silahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sirih disimpan tersusun rapi, hendak disaji ke tokoh negeri. Waktu bergerak, tahun berganti, Riau pun sampai ke hari jadi. Saya, Samsuar, Gubernur Riau, mengucapkan selamat hari jadi ke-65 Provinsi Riau tahun 2022. Terima kasih kepada para tokoh dan pejuang daerah yang telah berjasa besar mendedikasikan diri kepada negeri ini. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut merayakan dan menyemarakkan hari jadi Bumi Melayu yang kita cintai ini. Dukungan yang diberikan semoga menjadi ikhtiar dan semangat kita bersama mewujudkan Riau unggul untuk Riau lebih baik. Manisan bernama si buah kana dibawa orang ke kota Daik. Hari jadi ke-65 semakin bermakna jika azam menjadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaja Subagja, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau beserta jajaran, mengucapkan selamat hari jadi ke-65 Provinsi Riau tahun 2022. Semoga Provinsi Riau terus maju, terbilang, dan semakin bermarwah menuju masyarakat Riau yang sejahtera. Riau unggul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung kedidi di pokok delima, terbang ke tunggul atas tangga. Selamat hari jadi Riau ke-65, Riau unggul, marwah terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuadi Nur, Direktur PT Sarana Pembangunan Riau, mewakili segenap manajemen beserta staf, mengucapkan tahniah hari jadi Provinsi Riau ke-65. Semoga Provinsi Riau selalu menorehkan prestasi di segala bidang dan menjadi provinsi yang cemerlang, gemilang, dan terbilang menuju Riau unggul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilipat kain, ada tugu katulistiwa. Mari berwisata bersama keluarga. HUT Provinsi Riau diperingati tanggal 9 Agustus 2022. Selamat ulang tahun Riau tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Repol SAG, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, mengucapkan selamat hari ulang tahun Provinsi Riau yang ke-65. Dengan 10 kabupaten dan 2 kota. Semoga Provinsi Riau terus menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, masyarakat bangga, dan Riau unggul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, luar biasa sekali Ken Dedes Campur Sari dengan vokalisnya yang suaranya luar biasa ya Pak Iya, De ya. betul. Oke, kita lanjut lagi perbincangan kita Pak De ini mengenai dana BOS yang mulai dari sejak pertama dilaunchingkan lah akan diadakan dana BOS sampai sekarang itu terjadi banyak-banyak peluang untuk ataupun terjadi banyak kondisi riskan yang akan dikorupsi. Ini saya mau bertanya tadi Pak De, untuk penyelewengan dana BOS sendiri ini biasanya terjadi dalam bentuk apa? Selain daripada tadi yang merupakan bentuknya gratifikasi, mungkin dari kejaksaan ada oknum-oknum yang bermain memalak gitu kalau bahasa kita malakin dari sekolah ke sekolah. Kemudian kemudian seperti apa lagi yang biasanya terjadi khususnya di Provinsi Riau penyelewengan terjadi? Terima kasih. Kalau terkait dengan beberapa hal yang terjadi terkait penggunaan dana BOS ini, yaitu antara lain itu tadi, selain pungli, kemudian dipungut oleh oknum-oknum, aparat penegak hukum, ya antara lain yang sudah pernah terjadi di wilayah Provinsi Riau ini, di Kabupaten Indragiri Hulu tadi, masing-masing sekolah ada yang diminta 50 juta, ada yang 100 juta, nah itu jumlahnya dulu kalau tidak salah kami hitung sekitar 1.505.000.000 total keseluruhan dari 32 kepala sekolah ya SMP waktu itu yang terjadi. Oleh karena waktu itu sudah dikasih kesempatan oknum salah satu kepala kejaksaan negeri tadi untuk mengembalikan, namun yang bersangkutan tidak mau mengembalikan, ya terpaksa oleh pimpinan dalam hal ini Ibu Kajati Riau waktu itu, Ibu Mia untuk waktu itu Ibu Mia Amiati waktu itu langsung diambil tindakan tegas dalam hal ini berupa diserahkan ke Kejaksaan Agung, kemudian selanjutnya disidangkan dan sudah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu seorang oknum kepala kejaksaan negeri waktu itu mantan kepala kejaksaan negeri waktu itu divonis dengan hukuman penjara selama 4 tahun, kemudian kasihnya 3 tahun, nah, kemudian salah seorang kasih dan salah seorang kasubsi juga sama 3 tahun juga penjara, dan saat ini sudah selesai menjalani hukuman kalau tidak salah karena sudah selesai karena memperoleh pembebasan bersyarat tadi. Pembebasan bersyarat. Jadi pembebasan bersyarat itu bisa diberikan kepada setiap narapidana yang sudah menjalani pidana separuh atau setengah dari hukuman yang sudah dijatuhkan tadi. Nah, terkait dengan hal ini memang itu ada regulasi-regulasi karena dengan berbagai pertimbangan, yaitu antara lain situasi yang ada di dalam rutan maupun lembaga pemasyarakatan itu sudah jauh dari ideal untuk dihuni para narapidana tadi. Jadi sehingga pemerintah dalam hal ini mengambil suatu langkah untuk lebih memperbanyak pembebasan istimewa. Jadi pembebasan istimewa itu diberikan kepada setiap narapidana yang selama menjalani pidana tadi selalu berkelakuan baik dan kooperatif, kemudian juga bisa menjadi justice kolaborator, sehingga dalam hal ini juga memperoleh misalnya mau menyumbangkan darahnya dalam donor darah, itu otomatis akan kegiatan sosial, tidak pernah membuat keributan di situ, maka dia akan memperoleh pengurangan-pengurangan atau remisi yang diberikan oleh Presiden melalui Menteri Kehakiman dalam hal ini, sehingga bisa hanya separuh menjalani pidana tadi yang sudah dijalaninya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kepada seluruh pemangku kepentingan dalam ini kepala-kepala dinas pendidikan, baik yang ada di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, ya, para kepala sekolah baik tingkat SD, taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA maupun madrasah aliyah, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, ya, hendaknya menggunakan dana BOS tadi betul-betul sesuai dengan juklak juknis dari Menteri Pendidikan maupun Menteri Agama supaya tidak terjerat yang namanya hukum tadi. Kalau masih merasa ragu-ragu, silahkan mengundang kami dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Jadi dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Riau ini ada salah satu program yang namanya Jaga Sekolah. Jaga Sekolah. Jadi program Jaga Sekolah ini antara lain juga untuk memberikan perlindungan
profesi seorang guru. Contoh misalnya seorang guru ini dalam memberikan pelajaran karena muridnya bising atau rame ya, kemudian mungkin menarik rambut atau kalau bahasa Jawanya jambak, kemudian akhirnya dilaporkan ke kepolisian kan begitu. Nah, saat ini kalau misalnya terjadi hal seperti itu nanti maka akan dilakukan yang namanya restoratif justice. Ini dasarnya juga ada Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2021 tadi. Jadi bisa diselesaikan di luar pengadilan setelah berkas perkara diserahkan di kejaksaan tadi. Dan tersangka dan barang buktinya sudah diserahkan di kejaksaan, kemudian nanti dipertemukan antara para pihak, dalam hal ini pihak korban maupun pihak pelaku kejahatan beserta keluarganya, dan disaksikan oleh tokoh masyarakat yang ada di situ. Kemudian nanti untuk didamaikan kedua-duanya. Apabila nanti terjadi perdamaian, maka akan kemudian dimintakan persetujuan kepada pimpinan, dalam ini Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Apabila Pak Jampidum tadi setuju untuk dilakukan penghentian penuntutan, maka nanti akan segera diterbitkan yang namanya surat ketetapan penghentian penuntutan, dan hal ini sudah tidak bisa lagi untuk dilimpahkan ke pengadilan apabila sudah terjadi perdamaian seperti itu tadi. Nah, inilah salah satu tata cara dalam hal pelindungan dalam program Jaga Sekolah. Kemudian program yang kedua adalah mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Jadi tata caranya seperti apa dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi tadi, yaitu para kepala dinas ataupun kepala sekolah itu bisa, atau MKKS musyawarah kelompok kepala sekolah dalam hal ini, mengajukan permohonan untuk dilakukan kegiatan pengamanan di intelijen Kalau diajukan ke Datun juga bisa dalam hal pemberian pendapat hukum maupun dalam hal pendampingan penggunaan dana BOS tadi, supaya mereka ini tidak terjerat hukum tadi. Jadi kalau sudah membuat surat permohonan, kemudian nanti kita undang para kepala sekolah tadi untuk melakukan paparan, misalnya dana BOS yang diterima jumlahnya berapa, penggunaannya untuk apa, SPJ-nya untuk apa lah. Nanti setelah paparan, nanti kita akan melakukan yang namanya monitoring dan evaluasi di lapangan. Jadi monitoring dan evaluasi di lapangan itu dalam rangka untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Kalau ada kekeliruan di situ, maka sifatnya masih administratif. Jadi dalam hal kita turun ke lapangan juga melibatkan unsur inspektorat, baik kalau misalnya yang memohon tadi tingkat SMP, ini masih kewenangan kabupaten kota, maka otomatis kita akan memohon kepada inspektorat yang ada di kabupaten atau kota untuk mendampingi. Kemudian dari unsur kejaksaan dan dari unsur dinas pendidikan, sehingga kalau ada terjadi kekeliruan maka sekaligus dibetulkan seketika itu juga, ataupun kalau ada penyimpangan maka akan diberikan petunjuk untuk segera dikembalikan. Itu tadi. Namun apabila sudah diberikan petunjuk untuk dikembalikan, misalnya terjadi penyimpangan, ditunggu selama kurang lebih 3 bulan, tidak ada tindak lanjut, ya mohon maaf, nanti tetap akan kami proses sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 1999 dan Yungto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu tadi. Kemudian yang ketiga, program Jaga Sekolah ini adalah untuk mencegah terjadinya penyebaran paham-paham radikalisme. Oke, paham. Baik. Paham radikalisme ini terus terang merupakan bahaya laten. Betul sekali. Jadi kadang-kadang kita tidak mengerti kegiatan pengajian ataupun kuliah subuh atau kuliah asar ataupun kuliah zuhur misalnya. Kadang-kadang Bapak Kepala Sekolah ini tidak pernah mengontrol, atau Bapak Ibu Guru tidak mengontrol siapa ustadz yang memberikan ceramah tadi, materinya tentang apa,
dia misalnya lulusan pondok pesantren dari mana. Ini kadang-kadang tidak pernah dimonitor di situ. Kadang-kadang ini kegiatan siswa dilepas begitu saja. Nah, akibatnya seperti pengalaman kita yang terjadi di beberapa puluh tahun yang lalu di kota Surakarta, di situ ternyata banyak sekali aliran-aliran yang paham-paham radikal yang berkembang di sana, sehingga di sekolah-sekolah tadi. Baik. Jadi awalnya mereka ini rata-rata orang-orang anak-anak yang rajin sekolah, kemudian rajin mengikuti ibadah, namun karena memperoleh guru yang keliru, sehingga mereka didoktrin, akhirnya terjadilah perlawanan-perlawanan, tidak mau menghormat sang saka merah putih, kemudian tidak mau menemui orang tua, dan mereka hanya menganggap bahwa keberadaan orang tua itu hanya merupakan lantaran keberadaan dia di dunia habis, itu tidak ada hubungan antara anak dan orang tua. Sehingga waktu itu pernah kita sidangkan, yaitu melanggar undang-undang subversif, waktu itu belum dicabut, jadi masih pada saat tahun-tahun sebelum tahun 98 ya, jadi masih pakai undang-undang lama, undang-undang nomor 11 PNPS 1964 tentang pemberantasan tindak pidana subversif. Jadi waktu itu seperti itu. Inilah bahayanya paham-paham radikal. Demikian juga untuk Bapak dan Ibu guru yang mengajar di sekolah-sekolah keagamaan, baik madrasah ibtidaiyah ataupun madrasah sanawiyah maupun madrasah aliyah. Ya, ini hendaknya kalau ada pengajian-pengajian ini juga dimonitor. Jangan sampai misalnya ada alumni SMP atau alumni madrasah aliyah memang pada saat bersekolah di situ termonitor yang bersangkutan anaknya baik, kelakuannya baik dan sebagainya. Tapi setelah yang bersangkutan lulus, kemudian 5 tahun atau 6 tahun kembali lagi ke kota tadi, kemudian mengisi pengajian, itu hendaknya ditanya dulu. Misalnya dia sebagai ustadz ya, belajarnya dari mana, kitabnya kitab apa dan sebagainya, harus ditanyakan terlebih dahulu dan selalu dimonitor sehingga paham-paham radikalisme ini tidak tersebar di wilayah Provinsi Riau. Karena perlu para pemirsa ketahui bahwa apa yang terjadi bom di Surabaya ya, maupun bom di Makassar, jadi umumnya mereka sebelum melakukan aksi itu pengantin, istilahnya mereka itu pengantin, selalu mondok atau mondok di pondok pesantren yang ada di wilayah Provinsi Riau. Nah, ini merupakan salah satu bentuk bahaya laten ya, apabila kita melepas begitu saja, tidak pernah memonitor apa, bila mana, bagaimana paham-paham radikal tadi tersebar di wilayah Provinsi Riau. Karena menurut data intelijen ya, tahun 2018 ini tetangga kita di salah satu provinsi tetangga kita ini, kalau istilah COVID itu terpapar ya, itu tahun 2018 saja sudah ada 4.000, kurang lebih 4.800 sekian ya, yang sudah terpapar paham radikalisme. Bayangkan dari 4.800 itu misalnya kemudian mereka sekolah di Provinsi Riau ini, entah SMA, entah perguruan tinggi, berapa nanti virus-virus paham radikal ini akan menyebar di wilayah Provinsi Riau. Oleh karena itu, inilah merupakan tantangan bersama bagi kita, terutama aparat penegak hukum, untuk selalu memonitor ya, pentingnya saling bekerja sama untuk mencegah terjadinya penyebaran paham radikalisme yang ada di wilayah Provinsi Riau tadi, supaya tidak terjadi seperti di Surakarta sehingga orang berani mati untuk meledakkan diri dan sebagainya. Itulah bom bunuh diri tadi. Itulah yang harus kita hindarkan. Maka dengan adanya program jaga sekolah ya, jaga sekolah tadi, mari kita sukseskan. Jadi beberapa tahun yang lalu sudah berjalan dengan baik, namun karena ada COVID pada tahun 2021 kegiatan tadi 2020 sudah jalan, 2021 terhenti ya. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini bisa kita laksanakan kembali
dengan berakhirnya dan berkurangnya wabah COVID di wilayah Provinsi Riau ini. Iya, amin. Ya, luar biasa sekali ya. Ini poin kedua yang kita dapatkan di segmen kedua ini, bagaimana kejaksaan concern untuk bisa masuk ke dunia pendidikan, memberikan edukasi tidak hanya ke kepala sekolah tapi guru-guru melalui program Jaga Sekolah tadi ya. Kita akan bincang-bincang lagi, kita nanti akan kembali ke topik kita mengenai dana BOS yang sangat riskan sekali untuk digunakan sebagai bahan korupsi. Tapi jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita kembali berhibur ya dengan Kendedes Campur Sari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sirih disimpan tersusun rapi, hendak disaji ke tokoh negeri.
Waktu bergerak, tahun berganti, Riau pun sampai ke hari jadi. Saya, Samsuar, Gubernur Riau, mengucapkan selamat hari jadi ke-65 Provinsi Riau tahun 2022. Terima kasih kepada para tokoh dan pejuang daerah yang telah berjasa besar mendedikasikan diri kepada negeri ini. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut merayakan dan menyemarakkan hari jadi Bumi Melayu yang kita cintai ini. Dukungan yang diberikan semoga menjadi ikhtiar dan semangat kita bersama mewujudkan Riau unggul untuk Riau lebih baik. Manisan bernama si buah kana dibawa orang ke kota Daik. Hari jadi ke-65 semakin bermakna jika azam menjadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaja Subagja, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau beserta jajaran, mengucapkan selamat hari jadi ke-65 Provinsi Riau tahun 2022. Semoga Provinsi Riau terus maju, terbilang, dan semakin bermarwah menuju masyarakat Riau yang sejahtera. Riau unggul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung kedidi di pokok delima, terbang ke tunggul atas tangga. Selamat hari jadi Riau ke-65, Riau unggul, marwah terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuadinur, Direktur PT Sarana Pembangunan Riau, mewakili segenap manajemen beserta staf, mengucapkan tahniah hari jadi Provinsi Riau ke-65. Semoga Provinsi Riau selalu menorehkan prestasi di segala bidang dan menjadi provinsi yang cemerlang, gemilang, dan terbilang menuju Riau unggul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lipat kain ada tugu Katulistiwa. Mari berwisata bersama keluarga. HUT Provinsi Riau diperingati tanggal 9 Agustus 2022. Selamat ulang tahun Riau tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Repol SAG, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, mengucapkan selamat hari ulang tahun Provinsi Riau yang ke-65 dengan 10 kabupaten dan 2 kota. Semoga Provinsi Riau terus menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, masyarakat bangga, dan Riau unggul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
joni dodo. Iya, itu dia Kendedes campur sari. Kita berbincang-bincang lagi dengan Pak D ataupun Pak Budi nih. Kalau di kantor orang baru kenal panggilnya apa, Pak? Pak Raharjo. Oh, Pak Raharjo, bukan Pak Budi ya, Pak? Ya, kalau di lapangan panggilnya Mbah Jo. Oh, Mbah Jo gitu ya. Baik. Tadi kita ada menyinggung-nyinggung nih Pak D mengenai bahwasanya untuk pengadaan buku yang dananya bersumber dari dana bosnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 ya. Betul. 2017. Bahwasanya untuk setiap pencetakan buku itu wajib tertera berapa harga buku tersebut, buku paket tersebut. Untuk di Riau tadi Pak D mengatakan ternyata masih banyak yang belum seperti itu gimana? Apakah sudah disosialisasikan? Kemudian untuk buku-buku yang sudah terlanjur itu apakah harus dicetak ulang atau gimana, Pak? Ya, begini prinsipnya pada sistem hukum positif yang dianut oleh di Indonesia ini, jadi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang sistem perbukuan tadi, maka itu secara khusus sudah berlaku semenjak hari itu. Nah, kalau masih ada penerbit dalam hal ini punya kewajiban untuk mencantumkan di halaman belakang atau covernya itu sebesarnya satuan harga tadi. Ini tujuannya untuk apa? Supaya tidak terjadi markup dalam pengadaan buku tadi. Nah, kalau sudah terlanjur, ini kan salah satu perbuatan melawan hukum, ya toh. Misalnya beli dari percetakan A, penerbit A, toko B yang ada di kota Pekanbaru misalnya. Nah, kalau sudah terjadi keterlanjuran terkait dengan hal itu, sepanjang nanti harganya tidak terjadi markup, artinya dari penerbit di sana misalnya harganya 35.000 dalam satu buku misalnya, itu ya otomatis tidak. Meskipun ada perbuatan melawan hukum, tapi unsur kerugian keuangan negara tidak terjadi. Kan dalam hal ini harus kita cermati juga unsur-unsur atau bagian-bagian yang harus dibuktikan oleh penyidik jaksa dalam hal ini adalah unsur-unsur pasal 2 maupun pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain ya, dengan melawan hukum, ya, melawan hukumnya ada, dengan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Lah, sekarang unsur kerugiannya tadi akan kita buktikan, misalnya dari penerbit harga 35.000 satu bukunya, kemudian ternyata ada diskon. Nah, diskon ini tidak berhak untuk dimiliki oleh kepala sekolah atau kepala dinas, ya, tapi harus disetor kembali sebagai penerimaan negara. Sepanjang itu sudah dilakukan, maka dalam hal ini kerugian keuangan negara tidak ada, sehingga itu bukan masuk dalam ranah tindak pidana korupsi. Namun ya sudah bukunya tidak tercantum, misalnya harganya misalnya 35.000 tadi tidak tercantum dalam covernya. Ternyata di situ ada markup, ternyata dari pabriknya itu, penerbitnya itu hanya menjual misalnya hanya 20.000, ya 15.000-nya misalnya itu dianggap sebagai diskon ataupun kelebihan yang diberikan oleh kepala sekolah ataupun kepala dinas, misalnya profitnya itu kalau tidak disetorkan ke kas negara, ya otomatis itulah namanya korupsi, ya, karena itu sudah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2016. Jadi kerugian keuangan negara itu harus nyata-nyata terjadi. Nah, itu kalau sudah terjadi demikian, maka ya mohon maaf kalau sudah dikasih kesempatan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tadi, ya disetor ke kas negara, tidak dilakukan, ya mohon maaf, maka akan kami proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, jadi ini hal yang sangat-sangat urgent bagi para kepala sekolah, Bapak Ibu guru maupun para kepala dinas, ya. Misalnya kalau sudah terjadi demikian,
sudah terlanjur menerima, segera setorkan kembali, ya, atau laporkan ke Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi kalau penerimaannya tadi di bawah 10 juta tadi. Itu untuk dibuktikan bahwa hal itu bukan merupakan suap atau bukan merupakan gratifikasi. Kalau lebih dari 10 juta ya otomatis harus dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK yang ada di Jakarta sana. Sehingga tata cara pelaporannya pun bisa di-download di dalam aplikasi-aplikasi yang ada maupun di Google Drive, ya. Dalam hal ini silahkan dibuka di situ bagaimana caranya. Jadi kami mengharapkan, ya, kenalilah hukum dan hindarilah perbuatan melawan hukum dan jauhilah hukuman itu tadi. Baik, itu dia. Bagaimana undang-undang sudah mengatur secara kompleks, ya Pak De, ya. Mulai dari prosedur penerbitan buku, kemudian bagaimana buku itu bisa sampai ke didistribusikan ke sekolah-sekolah. Jadi kalau memang ada kelebihan daripada anggaran yang tidak pada tempatnya, itu sebaiknya diserahkan lagi kepada negara supaya tidak ada korupsi di situ. Betul sekali. Apalagi namanya pendidikan, ya Pak De, ya, itu merupakan fondasi dasar untuk membentuk generasi kita, bangsa ke depannya. Jadi dalam hal ini silahkan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah maupun Kepala Dinas untuk mencatat nomor HP kami seandainya akan menanyakan segala sesuatunya terkait pencegahan tindak pidana korupsi penggunaan dana BOS tadi, yaitu di 0812 86 34 6663. 63, itu dia. Mungkin boleh kami ulangi kembali ini bagi masyarakat ataupun bagi kepala sekolah atau juga bagi para guru-guru yang ingin berkonsultasi apalagi mengenai dana BOS, silahkan dihubungi di 0812 86 34 6663. Itu bisa konsultasi apapun yang berkaitan dengan penggunaan dana BOS, ya. Nah, sebetulnya saya mau tanya nih Pak De, sebetulnya untuk setiap daerah di Provinsi Riau sendiri itu dana BOS yang dikucurkan oleh pemerintah itu sama setiap daerah atau berbeda-beda sih Pak De? Ya, kalau besarannya tergantung dari jumlah populasi murid tadi, ya. Kalau hitungan-hitungan statistiknya seperti itu. Jadi misalnya kepala SMA pasti jumlahnya akan lebih besar menerima dana BOS dibandingkan dengan kepala SMA yang ada di misalnya jumlah muridnya sampai kelas 1, 2, 3 misalnya sampai 1000 orang. Ya otomatis akan berbeda, jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan yang di daerah yang jumlah muridnya itu hanya 200 ataupun 150, karena hitungannya itu per orang, ya, per orang. Dan sekali lagi sini saya juga mengharapkan supaya tidak lagi terjadi yang namanya pungutan liar, ya. Kalau sudah terlanjur segera kembalikan, segera setorkan ke kas negara sebelum kami bertindak dan menindak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tadi. Karena terus terang informasi yang kami terima sudah masuk, ya. Jangan sampai nanti kami lakukan operasi tangkap tangan OTT, dalam hal ini OTT, ya. Kami tidak segan-segan karena kami sudah memberikan sosialisasi secara berulang-ulang melalui beberapa media, baik televisi, kemudian radio, kemudian melalui media sosial, ya. Namun kalau hal ini masih tetap saja dilanggar, ya mohon maaf, jangan menyalahkan kami apabila kami melakukan tindakan tegas dan tindakan yang sangat keras kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab lagi tadi. Dan kami bukan mengkriminalisasi ataupun menzolimi, tidak akan melakukan hal seperti itu, karena hal ini semata-mata kami mengingatkan terlebih dahulu kepada oknum-oknum yang sudah terlanjur berbuat untuk mari kembali lagi ke jalan yang benar. Kalau sudah terlanjur silahkan setorkan kembali uang yang sudah diterima tadi ke kas negara supaya tidak terjerat masalah hukum. Itu dia. Tadi ada juga dikulik tadi, ya, ada juga kita bahas dari Pak De mengenai misalkan ini, karena ketika saya sekolah juga saya sepertinya pernah menyaksikan guru-guru seperti itu, dalam artian ketika penerbit mengeluarkan buku, kemudian akhirnya dari sekolah mendapatkan diskon potongan harga tadi yang dari penerbit memberikan voucher untuk jalan-jalan seperti itu. Itu ketika memang misalnya dilaporkan gitu Pak De, itu yang akan dikasuskan apakah yang memberikan
atau seluruhnya, mulai dari yang memberikan sampai yang menikmati fasilitas? Ya. Jadi dalam hal ini kalau tadi sudah melaporkan, nanti akan dinilai kalau misalnya disetorkan kembali, misalnya sudah terlanjur menerima voucher belanja, misalnya sejumlah 5 juta. Kalau 5 juta tadi dibuktikan oleh jaksa itu bukan suap, ya silahkan di-store. Ya. Kalau misalnya 5 juta tadi sudah terlanjur, sudah dia nikmati, kemudian tidak disetorkan ke kas negara, ya otomatis itu merupakan gratifikasi. Jadi gratifikasi itu nanti yang menerima kena, yang memberi pun juga kena gitu. Jadi oleh karena itu hindarilah perbuatan korupsi seperti itu tadi. Jadi yang memberi maupun yang menerima, udahlah hindari itu aja. Karena terus terang saat ini pemerintah sudah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa bagi aparatur sipil negara, ya, baik itu guru maupun kepala dinas, ya, kan ada yang namanya tunjangan tambahan, apa itu namanya, kalau yang sudah sertifikasi itu tadi, kan nilainya sudah cukup besar sekali, berapa kali dari gaji yang sudah mereka terima. Nah itulah asal kita bersyukur. Jadi falsafahnya itu seperti kue lemper, kan ya. Kue lemper itu meskipun kecil tapi bisa mengenyangkan. Jadi kalau kita itu menerimanya itu dengan senang hati, dengan penuh dengan rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, insya Allah pasti akan menjadi berkah, ya. Meskipun gaji tadi sudah kita terima tadi seperti falsafah kue lemper tadi. Jadi meskipun kecil tapi mengenyangkan dan bisa membawa berkah tadi. Itu tadi. Jadi kalau kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, insya Allah pasti kita akan diberikan kesehatan, umur panjang, dan selalu berbuat yang baik-baik saja. Tapi kalau kita berani melakukan penyimpangan, ya mohon maaf, nanti begitu ketemu dengan aparat kejaksaan misalnya yang berseragam, itu pasti di dalam hati kecilnya sudah timbul jantung yang berdebar-debar. Kemudian apalagi nanti dipanggil, nggak enak tidur, nggak enak makan. Nah itu hindari semualah, ya. Daripada demikian istri yang cantik masak yang enak, kadang-kadang karena sudah ada panggilan kertas warna merah, ya sudah nggak akan enak semua. Ya, terpaksa harus ditinggalkan itu semua dan harus tinggal sendirian di dalam sel tahanan yang penuh sesak, hotel Prodeo, ya. Namanya hotel tapi tidak bayar itu serba tidak enak. Karena apa? Sekarang ini misalnya ada ruangan rutan, ya, rutan ataupun LP, luasnya misalnya hanya 40 meter persegi, itu sudah dihuni lebih dari 50 orang. Jadi bayangkan untuk tidur aja susah, untuk bernafas susah, apalagi mohon maaf untuk buang air. Oleh karena itu hindari itu semua. Kalau sudah terlanjur segera laporkan, ya. Pasti Tuhan akan memberikan perlindungan kepada umatnya yang selalu taat dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, terakhir nih Pak De, tadi dikatakan bahwasannya untuk sekolah-sekolah yang ataupun guru-guru dan kepala sekolah yang ingin berkonsultasi dengan kejaksaan mengenai pengadaan buku supaya tidak tersangkut pidana korupsi, tadi mungkin boleh kita kasih tahu lagi Pak De ya, nomor telepon yang bisa dikontak yaitu 0812 8634 6663. Boleh dikasih harapan dan himbauan nih kepada sekolah-sekolah, kepada guru-guru, kepada dinas-dinas, bahkan kepada rekan sesama kejaksaan, supaya jauh-jauh nih, karena dana bos ini benar-benar kue yang enak banget nih. Betul. Silahkan Pak De. Terkait dengan hal ini, memang betul dana bos ini semenjak pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan zaman Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak terakhir dengan Bapak Kiai Ma'ruf Amin. Jadi mari kita gunakan dana bos tadi sesuai dengan juklak dan juknisnya. Jangan sekali-sekali dana bos tadi disimpangkan. Apabila masih ada keraguan-keraguan, silahkan bertanya kepada dalam hal ini kejaksaan, ya, terkait dengan pelaksanaan dana bos tadi. Kami tidak akan mencampuri tugas dan kewenangan Bapak Ibu Kepala Dinas, Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun Bapak Ibu Guru, namun kami semata-mata mencegah jangan sampai Bapak Ibu Kepala Dinas, Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun Bapak Ibu Guru sewilayah Provinsi Riau ini terjerat masalah hukum khusus penyalahgunaan dana bos tadi.
Karena apabila ini terjadi, ini mohon maaf, maka akan mempermalukan diri kita sendiri maupun keluarga besar kita, karena yang disorot pasti semuanya ya. Nanti kadang-kadang akibat dari itu semua nanti anak, cucu, ya, menantu, bahkan saudara kita itu merasa malu karena akan disorot secara terus-menerus oleh beberapa masyarakat maupun stasiun televisi ya, maupun wartawan-wartawan yang lainnya. Entah kemana kita pergi pasti kita akan diikuti. Itu sangat-sangat tidak nyaman sekali. Oleh karena itu kami menghimbau, kenalilah hukum dan hindari hukuman. Iya, itu dia. Kenalilah hukum dan hindarilah hukuman. Karena ketika hukuman itu dilanggar, ibarat pepatah, karena nilai setitik rusak susunya sebelang. Betul. Baik, pemirsa Riau TV dimanapun Anda berada, yang paling kami ingin ingatkan kembali kepada pemirsa bahwasannya katakan tidak untuk korupsi. Apalagi kalau memang sudah terdengar-dengar desas-desus mengenai penyelewengan ataupun penggunaan dana bos yang tidak pada tempatnya, silakan langsung dilaporkan di kejaksaan. Silakan berkonsultasi dengan kejaksaan apakah ini termasuk dari penyelewengan ataupun tidak pidana korupsi. Baik Pak De, tadi katanya mau duet ya. Sebagai closing acara kita pada hari ini pemirsa, kita akan mendengarkan lagi, mungkin sudah 3 pekan ya kita tidak mendengarkan. Pertama kali kita Pak De nyanyi sendiri, dan malam hari ini akan duet dengan penyanyi kita dari Canada Campur Sari. Silahkan disiapkan lagunya sambil saya mau closing. Baik. Ning gisik gembira, alera-lera banyune segara, liya numpak prau layar, dina minggu ke pariwisata, alon praune wis tengah ya esok tumandang nyambut gawe. Sing eling dik eling bab apa mas iku budaya pancene bener kandamu
sedaya pancene bener kandha